Puji Tuhan, shalom. Shalom. Selamat malam Bapak Ibu Saudara, apa kabar semuanya malam ini? Semua diberkati Tuhan, amin. Puji Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan sampai detik ini Tuhan menyertai kita dengan luar biasa. Dan Tuhan memelihara kita dengan luar biasa. Itu sebabnya kita boleh ada sebagaimana kita ada saat ini. Tanpa Tuhan kita sudah disebut almarhum atau almarhumah. Tetapi Tuhan mengizinkan kita untuk menikmati kehidupan di tengah-tengah dunia ini. Bapak Ibu Saudara, saya mau mengajak kita untuk membuka Alkitab kita. Kita akan membaca firman Tuhan di dalam Kejadian pasal 22, ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Sebenarnya kita akan baca sampai dengan ayat 19, tapi kita akan baca 2 ayat saja. Kejadian pasal 22 ayat pertama hingga ayat yang kedua. Kita akan baca bersama-sama firman Tuhan ini Bapak Ibu. Semua sudah dapat amin? Kepercayaan Abraham diuji. 1, 2, 3. Setelah semuanya itu Allah mencoba Abraham. Ia berfirman kepadanya, Abraham. Lalu sahutnya, ya Tuhan. Firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu, yang engkau kasihi, yakni Ishak. Pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara. Malam ini saya memberi judul dari khotbah yang saya sampaikan adalah semakin diuji, semakin terbukti. Semakin diuji, semakin terbukti. Semakin terbukti maksudnya kualitas imannya Bapak Ibu Saudara, kualitas iman Abraham. Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, iman seseorang akan teruji dan terbukti kualitasnya atau kualitas imannya melalui berbagai macam ujian-ujian yang diizinkan oleh Tuhan terjadi di dalam kehidupan kita. Amin Bapak Ibu. Jadi melalui berbagai macam ujian yang kita alami dalam hidup ini Bapak Ibu Saudara, itu akan membuktikan tentang kemurnian iman kita di hadapan Tuhan. Apakah kita sekedar mengikut Tuhan atau memang kita mengikut Tuhan dan kita mencintai Tuhan, kita mengasihi Tuhan dan kita mau sepenuhnya mengiringi Tuhan. Berbagai macam cara Bapak Ibu Saudara, Allah ingin membuktikan mengenai kualitas iman kita. Kadang-kadang Bapak Ibu Saudara melalui doa-doa yang tak kunjung melihat jawaban dari Tuhan. Ada yang berdoa 1 tahun belum melihat bagaimana Allah melihat jawaban doa yang kita naikkan kepadanya. Berapa banyak di antara kita yang sampai saat ini ada doa-doa tertentu yang belum melihat jawaban Tuhan. Apakah Bapak masih tetap percaya? Sampai berapa lama kita menaikkan doa-doa kita kepada Tuhan? Apakah kita sudah jenuh? Apakah kita sudah putus asa? Karena banyak orang yang ragu ketika dia berdoa 1 bulan, berdoa 2 bulan, 3 bulan, bahkan 1 tahun. Dia sudah ragu, apakah Tuhan mendengar doa saya atau tidak? Apakah Tuhan mengasihi saya atau tidak? Apakah Tuhan memperhatikan doa saya atau tidak? Melalui jawaban doa yang tertunda Bapak Ibu Saudara, kadang-kadang Tuhan mau menguji kita, mau memperlihatkan kepada kita kualitas iman kita. Apakah iman kita itu terbukti melalui ujian-ujian yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita. Kemudian Bapak Saudara, kadang-kadang melalui penyakit yang tak kunjung sembuh. Ada orang mengalami 1-2 penyakit, dia terus berdoa supaya Tuhan menyembuhkannya, tetapi Tuhan mengizinkan penyakit itu tidak meninggalkan tubuhnya. Dengan kondisi demikian, apakah kita masih tetap percaya bahwa Tuhan Engkau mengasihiku, Tuhan Engkau pasti menyembuhkanku, Tuhan Engkau punya rencana yang besar melalui semuanya ini di dalam hidupku? Karena ada banyak orang yang putus asa. Ketika lama-kelamaan dia sakit,
Bapak Ibu Saudara, dia pikir bahwa aduh, Tuhan tidak datang sembuhkan saya. Lebih baik saya cari jalan pintas. Dia pergi ke Badukun. Dia cari orang pintar Bapak Ibu Saudara. Dia pikir orang pintar ini dia tahu segala-galanya. Ternyata orang pintar ini dia butuh orang pintar lagi untuk bisa menolong dia Bapak Ibu Saudara. Ya, orang pintar Bapak Ibu Saudara. Kenapa dia disebut orang pintar? Karena orang-orang yang datang kepada orang pintar ini adalah orang-orang bodoh. Itu sebabnya kalau anak-anak Tuhan pergi kepada orang pintar, berarti mereka bukan anak-anak Tuhan yang pintar, anak-anak Tuhan yang bodoh. Karena yang pergi kepada orang pintar itu adalah orang bodoh Bapak Ibu Saudara. Kemudian Bapak Ibu Saudara, ada juga yang lama menikah tetapi belum dikaruniai anak oleh Tuhan. Ini juga merupakan sebuah ujian Bapak Ibu Saudara untuk melihat kualitas iman kita. Sejauh mana kita bergantung kepada Tuhan, sejauh mana kita percaya kepada Tuhan. Sama seperti Abraham, 25 tahun lebih Abraham menunggu waktunya Tuhan supaya Tuhan mengaruniakan anak yang dijanjikan oleh Allah kepadanya. Tuhan bilang kepada Abraham, aku akan memberikan kepadamu keturunan seperti bintang di langit, bahkan seperti pasir di laut. Bapak Ibu Saudara, Tuhan bilang andai kata ada orang yang bisa menghitung bintang-bintang di langit, bisa menghitung pasir di laut, maka dia juga akan bisa menghitung keturunanmu nanti. Boro-boro keturunan seperti bintang di langit dan pasir di laut, satu orang anak aja belum ada Bapak Ibu Saudara. Tapi Alkitab mengatakan bahwa dalam hal ini Abraham tetap percaya kepada Allah. Kualitas iman Abraham Bapak Ibu Saudara terlihat dari lamanya dia menanti waktunya Tuhan untuk punya anak. Kemudian ada juga Bapak Ibu Saudara, suami yang meninggalkan istri atau istri yang meninggalkan suami. Banyak kasus-kasus seperti itu Bapak Ibu Saudara. Ini adalah bagian-bagian daripada ujian. Kadang-kadang Allah menguji kita melalui pekerjaan kita, melalui usaha kita, melalui bisnis kita. Ya, ada juga yang diputus pacar, ditinggal pacar, dia menikah tanpa ada hujan, ada angin. Luar biasa Bapak Ibu Saudara. Tetapi ketika kita tahu bahwa Allah punya rencana di balik semuanya itu, maka kita akan bertahan di dalam kesulitan atau kesusahan yang kita alami Bapak Ibu Saudara. Ada satu pemudi di gereja kita dulu tapi sudah menikah. Saya sangat-sangat bangga Bapak Ibu mendengar ucapannya. Dia mengatakan begini, lebih baik saya tidak menikah Pak Gembala daripada saya menikah tetapi saya memilih pasangan hidup yang tidak seiman dengan saya. Wow, luar biasa Bapak Ibu. Kalimat itu membuat saya bangga sekali. Bangga memiliki pemudi seperti ini, bangga memiliki pemuda seperti ini. Dia sudah menikah Bapak Ibu. Dan saya terus melihat apakah perkataannya betul-betul menjadi kenyataan apa tidak. Dan memang Bapak Ibu terbukti apa yang dikatakan itu benar. Dia menikah dengan orang yang walaupun tidak seiman dengan dia, tapi dia bawa orang itu kepada imannya Bapak Ibu Saudara. Ya, ini luar biasa Bapak Ibu Saudara. Saya harap juga supaya pemuda-pemudi di gereja ini mengikuti teladan daripada pemudi yang pernah mengucapkan itu kepada saya. Lebih baik saya tidak akan menikah daripada saya menikah dengan orang yang tidak seiman dengan saya, daripada saya menikah dengan orang yang tidak seiman dengan saya. Ya, luar biasa Bapak Ibu. Waktu saya dengar itu, wah, saya ingin melihat apakah kenyataannya terjadi dalam hidupnya atau tidak. Benar Bapak Ibu Saudara, dia membawa seorang yang menjadi pasangan hidupnya untuk mengikuti Yesus Bapak Ibu Saudara. Saya menikahkan dia. Saya bangga dan saya harap dan saya berdoa supaya pemuda-pemudi di gereja ini memiliki komitmen yang sama. Lebih baik saya tidak menikah daripada saya menikah dengan orang yang tidak seiman dan tidak seimbang dengan saya. Amin Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan, Abraham membuktikan kemurnian imannya. Abraham membuktikan kualitas imannya kepada Tuhan Bapak Ibu Saudara melalui beberapa ujian yang Tuhan izinkan terjadi di dalam hidupnya. Pertama Bapak Ibu Saudara, ujian ketaatan. Ujian ketaatan di sini Bapak Ibu Saudara, Abraham siap memberikan apapun yang diminta oleh Allah, termasuk mengorbankan anaknya yang tunggal dan anak yang sangat dikasihinya Bapak Ibu Saudara.
Abraham siap untuk melakukannya, memberikan apa yang diminta oleh Tuhan. Di ayat 3 di situ dikatakan apa, Bapak Ibu? Kalau kita baca mulai dari ayatnya yang kedua, firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu. Bukan cuma yang tunggal, yang engkau kasihi, yaitu Ishak. Pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Mari kita melihat respon daripada Abraham. Ayat 3. Keesokan harinya pagi-pagi bangunlah Abraham. Ia memasang pelana keledainya dan memanggil 2 orang bujangnya beserta Ishak anaknya. Ia membelah juga kayu untuk korban bakaran itu, lalu berangkatlah ia dan pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Bapak Ibu Saudara, respon daripada Abraham ketika mendengar permintaan Allah kepadanya, dia cepat-cepat melakukannya, Bapak Ibu. Keesokan harinya dia tidak menunda beberapa hari kemudian, tetapi keesokan harinya, Bapak Ibu Saudara, setelah Allah berfirman kepada Abraham, Abraham segera bertindak, Bapak Ibu Saudara. Luar biasa. Apakah Bapak Ibu siap memberi hidup Bapak Ibu untuk kalau Allah minta untuk melayani dia? Atau pikir-pikir dulu? Atau kita coba berargumentasi dengan Tuhan? Tuhan, rasanya bukan saya, tapi dia, Tuhan. Tuhan, saya tidak punya kemampuan apa-apa untuk melayani Engkau. Tuhan, saya tidak punya waktu untuk melayani Engkau. Bagaimana respon Bapak Ibu kalau Tuhan berdiri di depan Bapak Ibu, atau Tuhan berfirman kepada Bapak Ibu? Maukah Bapak Ibu memberi diri? Bukan mengorbankan diri seperti Ishak, tapi beri diri untuk melayani Tuhan. Bagaimana respon Bapak Ibu? Nggak usah dijawab. Jawab dalam hati saja. Ketika Allah berfirman kepada Bapak, beri hartamu untuk Tuhan, untuk melayani Tuhan. Bagaimana respon Bapak Ibu? Apakah Bapak Ibu ngomel-ngomel? Apakah Bapak Ibu bersungut-sungut? Apakah Bapak Ibu mengeluh? Apakah Bapak Ibu marah-marah? Atau Bapak Ibu mengerjakannya dengan sukacita, seperti apa yang dikatakan oleh Tuhan kepada Bapak Ibu? Bapak Ibu Saudara, suatu saat ada seorang pengusaha di sebuah gereja. Mereka sudah mengumpulkan uang selama 2 tahun untuk membeli satu buah mobil. Setelah mobil mereka sudah sampai di garasi, Bapak Ibu Saudara, di rumah mereka, malamnya Tuhan berbicara kepada mereka berdua. Berikan mobilmu itu kepada hambaku itu, gembalamu itu. Waktu mereka dengar suara itu, Bapak Ibu Saudara, seperti terbakar mereka punya kepala itu. Mereka rasa seperti ada sesuatu yang lain. Karena apa? Suara itu bertentangan dengan isi hati mereka, Bapak Ibu. Mereka mengatakan, kami mengumpulkan uang untuk membeli mobil ini selama 2 tahun, Tuhan. Kenapa malam ini dengan enaknya Tuhan suruh kami beri mobil itu kepada gembala sedang kami? Bapak Ibu Saudara, beberapa waktu kemudian Tuhan bicara lagi kepada mereka berdua, berikan mobilmu itu kepada hambaku, gembalamu itu. Memang gembalanya waktu itu, Bapak Ibu Saudara, dia hanya mengendarai sepeda motor saja, ya, untuk melayani di gereja itu. Bapak Ibu Saudara, lalu mereka berdoa kepada Tuhan. Tuhan, kalau memang Engkau yang berbicara kepada kami, karena mereka takut salah juga, Bapak Ibu, antara suara hati, suara setan, atau suara Tuhan. Suara ini suara siapa sebenarnya? Lalu mereka berdoa suatu hari, Tuhan, kalau memang Engkau yang menyuruh kami untuk memberikan mobil ini kepada gembala sedang kami, berbicaralah sekali lagi dan beri kami kekuatan damai untuk memberikannya. Malamnya Tuhan bicara lagi. Memang mereka harapkan, tidak, Tuhan tidak bicara lagi. Ini bukan suara Tuhan. Mereka tidak berharap Tuhan bicara lagi, Bapak Ibu. Begitu mereka tidur malam, ternyata Tuhan bicara lagi. Berikan
mobilmu itu kepada hambaku, gembala sidangmu itu. Lalu Bapak Ibu Saudara, ketika mereka dengar suara itu, mereka sepakat untuk memberikan mobil itu. Tapi dengan catatan Bapak Ibu, mereka uji Tuhan juga. Begini Tuhan, kalau memang Tuhan yang berbicara kepada kami minta supaya besok pagi gembala kami akan datang ke rumah kami. Karena tidak biasa marah ada gembala mau datang pagi-pagi begitu untuk apa? Jemaah sudah sibuk mobil berangkat kerja, ngapain gembala mau datang ke rumah? Bapak Ibu Saudara, mereka berpikir bahwa Tuhan tidak bisa melakukannya. Pagi-pagi Bapak Ibu Saudara, mereka lupa dengan doa mereka tadi malam, argumentasi mereka dengan Tuhan. Pagi-pagi sekitar jam 6, bapak tersebut dia sedang baca koran, membelakangi rumah mereka, jalan Bapak Ibu Saudara, itu masuk itu. Tiba-tiba terdengar suara dari belakang, "Shalom," suara Pak Gembala. Waduh Bapak Ibu Saudara, mereka seperti disambar petir. Astaga, ternyata betul juga Pak Gembala datang. Pak Gembala datang bukan mengambil mobil itu Bapak Ibu Saudara. Dia memang datang ada keperluan lain, tapi Tuhan juga yang menggerakkan dia. Bapak Ibu Saudara, dia masuk, kemudian dia ambil, bapak tersebut ambil kunci mobilnya, BPKB dan semuanya diserahkan kepada gembala mereka. Mereka mengalami kekuatan Tuhan dan damai sejahtera Tuhan pada waktu mereka menyerahkan itu. Dan gembalanya berdoa, motornya ditinggal di rumah, pengusaha tersebut pulang, dia bawa mobil baru, bukan kotak, luar biasa. Tetapi Bapak Ibu tahu apa yang terjadi setelah itu? Bapak Ibu Saudara, Tuhan memberkati pengusaha itu luar biasa. Dalam waktu beberapa tahun mereka sudah memiliki 4 buah mobil Bapak Ibu Saudara. Ya, jadi maksudnya Bapak Ibu Saudara, ketika Tuhan menguji kita, keikhlasan kita, kemurnian iman kita, kesungguhan kita untuk percaya kepada Tuhan, Dia juga akan memberkati kita Bapak Ibu. Sama seperti ketika Dia menguji Abraham. Pada akhirnya Bapak Ibu Saudara, ujian yang dilakukan kepada Abraham justru itu akan membawa promosi kepada Abraham. Luar biasa Bapak Ibu. Kemudian yang kedua Bapak Ibu Saudara, satu ujian ketaatan, yang kedua ujian kesabaran. Ya, ini merupakan sebuah ujian yang sangat luar biasa. Selama 25 tahun, lebih daripada 25 tahun, Abraham mengikuti ujian kesabaran dari Tuhan Bapak Ibu. Tuhan berjanji, "Aku akan memberikan kepadamu seorang anak, dan melaluinya engkau akan memiliki keturunan seperti bintang di langit." Tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga, tahun 25 Bapak Ibu Saudara, Tuhan menyatakan janjinya dan memberikan kepada mereka seorang anak yang namanya Ishak. Wah, luar biasa Bapak Ibu Saudara. Kalau kita perhatikan ayat 4 sampai ayat 8, di situ dikatakan begini. Ketika pada hari ketiga Abraham melayangkan pandangnya, kelihatannya kepadanya tempat itu dari jauh. Kata Abraham kepada kedua bujangnya itu, "Tinggallah kamu di sini dengan keledai ini. Aku beserta anak ini akan pergi ke sana. Kami akan sembahyang dan sesudah itu kami akan kembali kepadamu." Perhatikan Bapak Ibu Saudara, kalimat di sini, "Kami akan sembahyang dan kami akan kembali kepadamu." Sementara Allah sudah memberitahukan kepada Abraham bahwa anakmu yang tunggal itu yang kau kasihi itu harus akan menjadi korban bakaran Bapak Ibu. Dibakar anak menjadi korban bakaran kepada Tuhan yang menyenangkan Tuhan. Tetapi iman Abraham dikatakan, "Kami akan sembahyang, sesudah itu kami akan kembali." Abraham yakin kalau Allah menginginkan supaya anaknya disembelih dan jadi korban bakaran, Allah sanggup untuk mengembalikan dia. Allah sanggup untuk menghidupkan dia kembali menjadi Ishak seutuhnya. Kemudian Bapak Saudara, di ayatnya yang ke-6, lalu Abraham mengambil kayu untuk korban bakaran itu dan memikulkannya ke atas bahu Ishak anaknya, sedang di tangannya dibawanya api dan pisau. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Kemudian Bapak Saudara, di ayat 7, lalu berkatalah Ishak kepada Abraham ayahnya, "Bapa."
Sahut Abraham, "Ya anakku," berkatalah ia, "di sini sudah ada api dan kayu, tetapi di manakah anak domba untuk korban bakaran itu?" Dia tanya kepada bapaknya. Sebenarnya bapaknya mengatakan, "Kamulah sebenarnya di korban bakaran itu, anakku." Tapi dia bilang apa? Sahut Abraham, "Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya, anakku." Luar biasa Bapak Ibu Saudara iman daripada Abraham ini. Jadi Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan, terkadang Allah merindukan kepada kita mengenai kesabaran untuk menanti waktunya Tuhan terhadap sesuatu yang kita inginkan supaya kita memilikinya cepat, Bapak Ibu Saudara. Kadang-kadang hal-hal sederhana ya, kita minta kepada Tuhan, kita berdoa, "Tuhan, supaya tidak ada hujan hari ini." Tapi justru hujan terjadi. Apakah Bapak Ibu bersungut-sungut? Sudah saya berdoa, malah hujan juga. Katanya kalau doa orang benar sangat berkuasa, mana tetap hujan juga. Apakah Bapak Ibu bersungut-sungut? Kemudian kadang-kadang kita berdoa supaya Tuhan sembuhkan sakitku, malah sakit. Ada juga yang berdoa supaya Tuhan sembuhkan dia dari sakit penyakitnya, malah mati, Bapak Ibu Saudara. Kadang-kadang terjadi hal-hal seperti itu. Tetapi Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan, di dalam semua itu Bapak Ibu Saudara ada ujian yang Tuhan ingin perlihatkan kualitas iman kita dalamnya. Ada beberapa orang yang pergi berobat minta doa daripada Pastor Andi Simon. Mereka pergi jauh-jauh ke tempat di mana Pastor Andi Simon itu melaksanakan praktek doanya kepada orang-orang Bali. Ketika mereka sampai di sana, ternyata Tuhan tidak menyembuhkan mereka. Pulang dengan kekecewaan yang luar biasa sampai mati. Jadi Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan, kadang-kadang dalam hal-hal seperti itu Allah ingin melihat bagaimana kualitas iman kita di hadapan Tuhan. Apakah kita tetap percaya kepada Tuhan? Apakah kita mengerti tentang apa maksud Tuhan di balik semuanya itu? Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan, kalau Abraham, semakin Abraham diuji, imannya semakin terbukti kualitasnya Bapak Ibu Saudara. Dia benar-benar mengasihi Tuhan. Dia benar-benar sayang kepada Tuhan. Dia benar-benar percaya kepada Tuhan habis-habisan Bapak Ibu Saudara. Itu sebabnya ketika Tuhan meminta supaya Abraham mengorbankan anaknya yang tunggal dan yang dia kasihi untuk dikorbankan jadi korban bakaran kepada Tuhan, Abraham dengan seketika atau dia melakukan respon cepat Bapak Ibu untuk mengikuti apa yang difirmankan oleh Tuhan kepadanya. Jadi Bapak Saudara, ini ujian kesabaran yang sangat luar biasa diizinkan oleh Tuhan kepada kita, kepada Abraham, Bapak Ibu Saudara. Jadi kalau Bapak Ibu Saudara ada yang sampai saat ini berdoa kepada Tuhan dan belum melihat jawabannya, jangan putus asa Bapak Ibu. Tetap percaya dan tetap sabar menanti waktunya Tuhan. Sama seperti Abraham Bapak Ibu, 25 tahun lebih Abraham menantikan kehadiran seorang anak di tengah-tengah keluarganya. Teman saya ada yang 10 tahun dia berdoa, tapi dia tetap setia kepada Tuhan. Dia tetap memelihara imannya, percaya kepada Tuhan. Suatu saat dia akan memiliki anak. Dan memang Bapak Ibu Saudara, tahun yang ke-10 Allah memberkatinya. Allah memberikan apa yang menjadi kerinduannya Bapak Ibu Saudara. Ya, ada yang 13 tahun mereka menikah. Tahun ke-13 Allah memberkati mereka dengan anak, bukan cuma satu. Begitu anak yang pertama lahir, tahun berikutnya lagi melahirkan lagi Bapak Ibu Saudara. Luar biasa. Jadi Allah mau melihat kesetiaan kita Bapak Ibu Saudara. Apakah kita tetap setia kepada Tuhan ketika doa kita tertunda jawabannya Bapak Ibu? Kemudian Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, yang ketiga, yang terakhir, ujian kesetiaan. Ini merupakan salah satu ujian yang dialami oleh Abraham Bapak Ibu, dan menjadi refleksi bagi kita. Dalam hal ujian kesetiaan, Abraham menunjukkan kesetiaannya kepada Tuhan Bapak Ibu Saudara. Dengan apa? Berani dia mengayunkan pisaunya untuk menyembelih anaknya Bapak Ibu. Dia sudah berdoa, berharap 25 tahun lebih untuk menantikan kehadiran Ishak Bapak Ibu dari tengah keluarganya, kelahiran anaknya.
Begitu anaknya lahir dan di tengah-tengah keluarganya, dia sangat mengasihi anaknya. Tiba-tiba Allah berfirman kepadanya, bawa anakmu, berikan anakmu kepadaku untuk dijadikan korban bakaran, Bapak Ibu. Waduh, luar biasa, Bapak Ibu. Dijadikan korban bakaran, Tuhan bilang. Tapi Bapak Ibu Saudara, di situ respon daripada Abraham luar biasa. Perhatikan ayat 9 sampai dengan ayatnya yang ke-12. Sampailah mereka ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Lalu Abraham mendirikan mezbah di situ. Disusunnya kayu, diikatnya Ishak anaknya itu, dan diletakkannya di mezbah itu di atas kayu api. Ayat 10. Sesudah itu Abraham mengulurkan tangannya, lalu mengambil pisau untuk menyembelih anaknya. Tetapi berserulah malaikat Tuhan dari langit kepadanya, Abraham, Abraham, sahutnya, ya Tuhan. Lalu ia berfirman, Allah berfirman, jangan bunuh anak itu, Abraham, dan jangan kau apa-apakan dia, sebab telah ku ketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah, dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal itu kepadaku. Bapak Saudara, melalui ujian itu Allah melihat bahwa Abraham benar-benar lebih takut akan Allah daripada takut kehilangan anaknya. Sekali lagi, Abraham lebih takut akan Allah daripada dia takut kehilangan anaknya, Bapak Ibu Saudara. Ini luar biasa, Bapak Ibu Saudara. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan, mari kita sungguh-sungguh merefleksikan hidup ini. Apakah kita lebih takut akan Allah, atau kita lebih takut untuk kehilangan sesuatu yang kita miliki, Bapak Ibu Saudara? Ada seorang yang namanya Nokseng di India, Bapak Ibu Saudara. Nokseng dan keluarganya ini, mereka baru percaya kepada Yesus ketika mereka dengar Injil. Dan melalui Nokseng dan istrinya, Bapak Ibu Saudara, banyak orang-orang di India percaya kepada Yesus. Begitu kepala kampung mendengar tentang kejadian yang terjadi di kampung, Bapak Ibu Saudara, banyak orang yang murtad dari iman mereka dan percaya kepada Yesus. Lalu Bapak Ibu Saudara, semua orang-orang percaya kepada Yesus itu, mereka diancam untuk dibakar dengan api, diancam untuk dibunuh, Bapak Ibu Saudara. Dan banyak yang lain, mereka takut ancaman, mereka menyangkal Yesus. Tetapi Nokseng dan keluarganya, Bapak Ibu Saudara, mereka tetap percaya kepada Yesus. Diancam sama kepala kampung dan semua algojo-algojo kepala kampung, memaksa supaya Nokseng dan keluarganya itu, istri dan kedua anaknya, menyangkal Yesus. Kalau tidak, mereka akan dibunuh. Lalu Bapak Ibu Saudara, ketika kepala kampung bertanya kepada Nokseng, apakah kamu mau percaya menyangkal Yesus atau kamu dibunuh? Atau apakah kamu mau percaya kepada Yesus atau kamu dibunuh? Kalau kamu menyangkal Yesus, kamu selamat. Tetapi kalau kamu tetap percaya kepada Yesus, kamu akan dibunuh bersama dengan istri anak-anakmu. Nokseng mengatakan, Yesus bagiku segalanya, dunia di belakang. Lalu Bapak Saudara, 3 kali ditanya lagi kepada Nokseng, apakah kamu lebih mengikuti Yesus daripada mempertahankan nyawamu? Dia mengatakan, saya memilih ikut Yesus. Lalu Bapak Saudara, panah menghujam kedua anaknya dan anaknya mati. Tinggal mereka berdua dengan istrinya. Kepala kampung bertanya lagi kepada mereka berdua, kamu harus memilih. Kalau kamu ingin selamat, kamu harus menyangkal Yesus. Nokseng mengatakan, kami tetap percaya kepada Yesus. Lalu tembak istrinya, Bapak Ibu. Istri mati, tinggal Nokseng. Bapak Ibu Saudara, kepala kampung bertanya lagi kepada Nokseng, apakah kamu mau percaya kepada Yesus, atau kamu selamat tidak mati dengan cara menyangkal Yesus? Lalu Nokseng, dia menyanyi, Bapak Ibu Saudara, mengikut Yesus keputusanku,
Mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku. Ku tak ingat, ku tak ingat. Bapak Ibu Saudara, luar biasa. Walaupun nyawa taruhannya, Nokseng tidak peduli. Yang penting Yesus tetap menjadi bagiannya. Matius 16 ayat 24 sampai 26, di situ Yesus mengatakan kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, yang harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperoleh. Apa gunanya seseorang memperoleh seluruh dunia tetapi kehilangan nyawanya? Dan apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Luar biasa penekanan yang dikatakan oleh Yesus, Bapak Ibu Saudara. Jangan pernah menukar Yesus hanya karena jodoh. Jangan pernah menukarkan Yesus hanya karena laki-laki atau hanya karena perempuan. Jangan pernah menukarkan Yesus hanya karena uang, hanya karena jabatan, hanya karena harta kekayaan. Tetaplah percaya kepada Yesus. Lebih baik mati dalam keadaan miskin daripada kita hidup dengan meninggalkan Yesus, dengan menukarkan Yesus seperti Yudas hanya karena uang, tetapi mati masuk neraka. Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan, Ayub mengatakan dalam ayat 23 ayat 10, dia katakan, karena ia tahu jalan hidupku, seandainya ia memuji aku akan timbul seperti emas. Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan, ketika Daniel, Sadrak, Mesak dan Abednego ditantang untuk menyembah patung yang dibuat oleh Nebukadnezar, Raja Nebukadnezar, Daniel bilang apa, Bapak Ibu Saudara? Di ayat pasal 3 ayat 17 dikatakan begini, jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tanganmu ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan. Sadrak, Mesak dan Abednego memilih untuk tetap menjaga kemurnian imannya, tetap memilih untuk menjaga kualitas imannya. Sekalipun kami dibakar dalam api dan Allah tidak mengizinkan kami hidup selamat dari perapian menyala-nyala itu, tidak apa-apa Raja, tetapi kami tidak akan pernah menyangkal iman kami untuk menyembah patung yang dilarang oleh Tuhan kami. Bapak Saudara, ini adalah ujian kesetiaan. Kita akan terus mengalami ujian kesetiaan ini, Bapak, ujian ketaatan, ujian kesabaran, ujian kesetiaan, sampai kita mengembuskan nafas terakhir. Allah ingin melihat kualitas iman kita, Allah ingin melihat kesetiaan kita, Allah ingin melihat kemurnian iman kita di dalam mengiringi Tuhan. Itu sebabnya Bapak Saudara, semakin kita diuji, biarlah kita terbukti kualitas iman kita di hadapan Tuhan. Amin Bapak Ibu. Kita menyanyi lagu yang dinyanyikan oleh Nokseng ini, mengikut Yesus keputusanku. Mari kita renungkan sejenak Bapak Ibu Saudara. Tuhan mau mendorong kita pada malam hari ini untuk setia kepada Tuhan. Tetap setia kepada Tuhan. Jaga kemurnian iman, jaga kualitas iman kita di hadapan Tuhan. Jangan biarkan kualitas iman kita itu akan tercoreng oleh karena hal-hal yang remeh-temeh, hal-hal yang fana di dunia ini. Ya, mari kita bangkit berdiri. Kita akan nyanyikan pujian ini, mengikut Yesus keputusanmu. Biarlah ini menjadi sebuah komitmen kita di hadapan Tuhan. Melalui pujian ini, biarlah ini menjadi sebuah komitmen kita di hadapan Tuhan. Saya mau mengikut Yesus. Apapun yang terjadi, saya mau mengikut Yesus. Haleluya. Kasih Tuhan.